Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Agent of Vlog. Jadi kali ini kita akan belajar motor kopling, tepatnya di tanjakan. Bagaimana cara mengendarinya, cara melepaskan koplingnya agar mesin tidak mati, agar motor tidak mundur kembali. Oke, dan bisa teman-teman lihat ya, di depan gua ya, dan di depan kita semua ada sebuah tanjakan nanjak banget. Oke, dan kita langsung saja untuk prakteknya. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat ya. Oke, ini menggunakan masih netral ya, jadi motor tidak masuk gigi. Nah, kalau di tanjakan itu harus gunakan gigi yang kecil, jangan gunakan gigi yang besar. Dan gasnya itu harus benar-benar ditancap ya, harus ditarik gasnya. Dan RPM sekitaran 3000 4000 lah kalau ditanjakan tuh ya. Jadi harus gunakan gigi yang kecil. Jadi jangan gunakan gigi 4, gigi 5, gigi 6 jangan. Jadi harus gunakan gigi yang kecil, yaitu gigi 1 gitu kawan-kawan. Nah, oke, langsung saja. Kita tekan dulu koplingnya. Masukkan gigi 1. Oke. Nah, kita di sini tarik dulu nih gasnya ya. Kita tarik gasnya. Jadi jangan dulu lepaskan kopling. Tarik gasnya di angka sekitaran 2000. Oke, 2000 dan lepaskan kopling secara perlahan. Oke, tarik lagi gasnya. Gasnya lagi terus ditarik. Tarik di angka 3000, lepaskan kopling full. Oke, di RPM di angka 3000. Tarik lagi gasnya ya. Gunakan gigi 1. Nah, kalau udah lolos seperti ini baru kita naikkan giginya, lepaskan gas dan tekan kopling, masuk gigi 2. Oke. Itu cara untuk melewati tanjakan. Nah, contohnya kalau kita berada di jalan rata seperti ini kan masih gigi 2 ya. Oke. Kita normal dulu. Oke, ini masih di gigi 2. Nah, contohnya gua mau naik lagi giginya, gigi 3 nih. Oke. Gigi 3, terus kita ketika gigi 3 lagi melaju seperti ini, kemudian ada tanjakan. Nah, gimana tuh? Nah, kita harus cepat untuk menurunkan gigi. Oke. Nah, alangkah baiknya sebelum kita nanjak harus turun gigi. Jadi jangan ditanjakan turun gigi, nantinya tersendat di tengah-tengah gitu kan. Dan untuk melepaskan kopling dan menarik gas itu harus cepat. Jadi jangan lambat. No, bisa teman lihat ya, ada tanjakan. Gue sengaja nih cari lokasi kayak gini, ini jauh dari rumah gue. Oke, ini gigi 3, turunkan langsung ke gigi 1 dan gas dari sini, dari kejauhan. No, sampai RPM di angka 5000 terus aja. Jangan jangan sampai kendor gasnya, gas terus. Nah, no kan tanpa menekan kopling juga ini terus nanjak ya, meskipun ini ya ditanjakan, asalkan giginya itu harus gigi kecil. Kalau gigi 3, gigi 4 ini gak bakalan nanjak atau bakalan mati nantinya gitu motor. Nah, kalau udah rata seperti ini baru kita masukkan ke gigi 2. Ini kecepatan di angka 17 km per jam. Oke, gigi 2. Oke, depan ada tanjakan lagi nih. Nah, gimana sih Gan kalau kita itu parkir atau berhenti atau macet di tanjakan, kemudian kita berhenti. Nah, caranya gini. Lepaskan gas, tekan kopling, rem depan dan rem belakang. Kaki kiri yaitu menekan jalan ya, kaki kiri menahan beban. Oke. Kopling full ditekan, rem dan rem belakang. Nah, kalau maju kembali ini harus gunakan gigi yang kecil, yaitu gigi 1. Oke. Nah, kalau lama kita turunkan kaki kanan dan tekan terus ya rem depan dengan seerat mungkin dan kopling full ditekan. Nah, kalau mau maju ya harus gigi 1 ya. Gigi 1 itu kita mentok nih ke depan. Tekan terus ke depan. No, ini udah mentok seperti ini, berarti ini udah gigi 1. Nah, kalau udah seperti ini, kalau kita mau maju kembali, nah kopling jangan dulu dilepaskan dan rem jangan dulu dilepaskan. Kita tarik dulu nih gasnya. Jadi kopling ditekan, rem ditekan. Nah, kemudian juga kaki yang kanan menekan rem belakang. Oke, motor agak
miringkan ke sebelah kiri ya untuk menahan beban. Nah, di sini kita tekan dulu atau tarik dulu gasnya di angka sekitaran 3000. Oke, di angka 3000 RPM-nya tuh. Oke, nah di angka 3000 ya. Di angka 3000 itu sesuaikan dengan jenis tanjakannya. Oke, kalau nanjak banget bisa juga di angka 4000 atau 5000. Nah, gua di angka 3000 aja deh. 3000. Oke. Kemudian lepaskan kopling secara perlahan. Nah, motor udah kebelet pingin maju. Jadi nut kayak gitu ya. Nah, nanti untuk tekniknya untuk rem itu terakhir ya untuk melepaskannya. Jadi tarik dulu gasnya di angka sekitar 3000 atau 4000. Kemudian juga pelan-pelan ya untuk kuplingnya itu dilepaskannya. Oke, sambil ditarik nih ya. Jadi RPM itu di angka 4000 ya. 4000, gua coba 4000. Oke, kupling perlahan dilepaskan dan rem dilepaskan ya, full. Oke, nah seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk tekniknya itu rem terakhir. Jadi tekan kupling, tekan rem. Nah, kalau mau maju kita gas dulu, RPM di angka 3000 atau 4000. Kemudian kupling secara perlahan dilepaskan. Kalau motor itu udah kebelet maju jadi nut. Nah, baru kita lepaskan kupling perlahan dulu deh, setengah dulu boleh. Kemudian yang terakhir rem dilepaskan secara perlahan. Seperti itu ya. Nah, untuk melepaskan kupling dan penarikan gasnya itu jangan sekaligus, dan jangan sekaligus juga untuk melepaskan punten. Jangan sekaligus dilepaskan remnya, nantinya bisa juga ngajlok atau mesin mati. Nah, gimana kalau kupling itu tidak perlahan? Nanti seperti ini men. Gua coba berhenti lagi ya. Nah, kalau kupling secara cepat dilepaskan, nantinya mesin akan mati. Contoh seperti ini ya. Gua di angka 3000, 4000 deh, 4000. Ya, terus kupling secara cepat dilepaskan. Nah, langsung mati seperti itu kan. Jadi harus perlahan untuk melepaskan kuplingnya itu. Kita nyalakan kembali ya. Ini masih G1, jadi jangan dinetralkan. Ini kan masih G1, kita tekan saja kuplingnya. Kemudian kita starter. Oke. Nah, jadi sekali lagi ya. RPM di angka 4000. Kupling secara perlahan dilepaskan, setengah dulu deh, setengah dulu. Dan rem dilepaskan secara perlahan. Nah, kalau udah gini tarik lagi gasnya, setengah kupling aja dulu deh. Gas terus. Gas terus tuh di angka 4000 ya. Oke, terus ini gigi 1 terus. Jadi nggak apa-apa mengaung itu yang nggak apa-apa. Nah, kalau udah rata baru tuh kita naikkan giginya seperti itu ya. Kalau udah rata seperti ini mah lepaskan saja dan kita tinggal tarik saja untuk gasnya ini men. Seperti itu kan kawan ya. Nah, kalau di turunan gimana Gan? Nah, kalau di turunan kita bisa tekan kupling full atau kita lepaskan kuplingnya atau tanpa kupling. Nah, nantinya kalau tanpa kupling otomatis nanti membantu untuk pengereman atau disebut engine brake gitu kan ya. Pengereman menggunakan mesin, dibantu oleh mesin. Nah, kita mau berhenti nih, contoh mau berhenti. Ini kan tanjakan yang mau berhenti, lepaskan gas, tekan kupling full dan rem depan dan belakang. Oke, ini kan gigi 2 nih, gigi 2. Contohnya ini macet. Nah, kita mau maju kembali nih, macetnya udah kelar. Nah, kita kan ini masih di gigi 2, harus ke gigi 1, otomatis kaki kanan harus turun. Dan untuk pengereman depan harus benar-benar maksimal ya, tekan terus pull dengan erat dan kupling full ditekan. Kita kaki kanan turun, kaki kiri kita naikkan, masukkan ke gigi 1, pull ke depan ya sampai mentok. Nah, ini udah gigi 1. Nah, di sini RPM di angka 4000 atau 5000. 5000 saja ya. Lepaskan kupling setengah. Nah, udah apa ya? Udah kebelet jadi gitu ya. Udah pingin maju nih motor. Nah, baru kita terakhir lepaskan rem secara perlahan. Nah, rem dilepaskan dan setengah kupling. Kalau udah maju seperti ini, baru kita full kupling dilepaskan.
masuk ke gigi 2. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, kita mau nyebrang nih. Ya, ini jalan raya. Nah, biar kagak mati, lepaskan gas, tekan kupling, turunkan gigi 1 dengan cepat ya, dan rem. Oke, ini gigi 1 nih. Nah, kita tengok kanan, tengok kiri. Nah, kalau masih kagak kelihatan, kita maju sedikit. Nah, biar kagak mati mesin, RPM tinggi dulu, perlahan ya, jangan sampai nanti labas ke sana, itu bahaya sekali. RPM di angka 4000, lepaskan kupling secara perlahan dan rem secara perlahan dilepaskan. Oke, kupling lagi, rem lagi. Nah, oke, jadi kaki kanan kita turun, kaki kiri kita turun, kaki kanan kita rem ya, untuk membantu pengereman. Kalau udah kosong, nah kita langsung nih, jadi jangan sampai berhenti atau mati di tengah-tengah, itu sangat bahaya sekali. RPM di angka 4000. Oke, kupling setengah nih, udah kebelet nih ya, udah kebelet, baru kita lepaskan kupling. Oke, nah seperti ini kawan-kawan ya. Nah, itu untuk cara teknik berhenti di tanjakan agar mesin tidak mati, baru kita naikkan gigi 2. Oke, nah seperti itu ya. Jadi untuk rem itu terakhir ya, untuk melepaskannya. Jadi tekan kupling full, rem dengan erat. Nah, kalau mau maju, kita RPM di angka 4000 atau 3000 atau 5000 tuh, sesuai dengan jenis tanjakannya. Kemudian lepaskan kupling secara perlahan, setengah dulu deh. Nah, kalau motor udah kebelet mau maju atau udah cenut-cenut gitu ya, nah baru kita rem, lepaskan secara perlahan dan sambil ditarik untuk gasnya itu. Seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk berhenti di tanjakan ketika macet, kita normal seperti ini. Kemudian kita berhenti di depan macet ya, bisa ketika kita jalan itu sambil turunkan gigi, atau berhenti di tanjakan baru kita turunkan gigi, bisa juga seperti itu. Oke, nah itu dia untuk tutorialnya. Terima kasih sudah hampir di Agent of Vlog. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa kolom komentar di bawah ya, tanya-tanya. Nah, kalau ada turunan seperti ini, kita bisa tekan kupling full, lepaskan gas. Nah, ini melayang, ngageleser. No, melayang men. Nah, tapi jangan lupa ya, pengereman, takutkannya nanti kekencengan. Bisa juga lepaskan kupling. Nah nantinya ini perputaran roda tertahan oleh gigi ya, jadi oleh rantai itu tertahan, disebutnya itu engine brake, seperti itu kan. Jadi terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Kalau ada kekurangan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel Agent Vlog. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.